Di video ini ada pertanyaan, umat Islam akui, Muhammad bisa disebut Rob, debat sengit Edis vs Ustadz. Bang Azam Official. Selamat malam, Azam. Malam, Dis. Iya, ini dia Ustadznya sudah datang. Azam, kemarin Anda inbox saya. Iya, Betul. saya di-share temanmu, Dis. Anda inbox saya mengenai apa itu? Saya di-share temanmu, tapi saya nggak bisa naik gitu. Saya menghargai orang yang nge-share aja sih. Iya. Sebenarnya gini Azam, Anda akui nggak banyak Islam yang botol yang naik ke sini? Anda akui nggak itu? Kan framing gitulah. Itu namanya adu domba, saudara. Loh, saya ingat loh Azam, pertama kamu naik sini, kamu bilang, kenapa kamu beraninya sama Islam yang botol? Betul nggak? Ya udah lanjut, kita tema aja. Yang gitu-gitu adu domba namanya lah. Jangan gitu. Saya disclaimer dulu ya, teman-teman. Saya disclaimer dulu ya, Edis. Jangan sampai ada fitnah ya kan. Silakan. Saya disclaimer dulu, ketika saya naik di roomnya Edis ini, saya tidak nyari koin, saya mengharamkan orang yang gift saya. Bahkan ketika saya live sendiri, saya haramkan orang untuk gift saya. Udah itu aja. Ya, lanjut. Iya. Oke. Baik. Azam, sekarang begini Azam. Sebenarnya antara Islam dan Kristen ini, ya, di sini orang Islam ini kebanyakan menuduh orang Kristen. Tuduhan yang dituduhkan kepada orang Kristen sebenarnya itu dilakukan oleh umat Muslim. Seperti? Contoh, kenapa kamu menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Manusia kok dijadikan Tuhan? Sementara kamu menjadikan manusia sebagai Tuhan. Itu sudah Tuhan kita bahas definisi, dan kamu sudah mengiyakan bahwasanya umat Muslim menjadikan Muhammad sebagai Robnya. Oke, gini. Tuhan dalam definisi pencipta alam semesta atau Tuhan? Ajam, artinya sang pemilik. Di dalam Quran ada nggak Tuhan atau Tuan? Kalau kita umat Islam memahami Tuhan itu pencipta alam semesta, mungkin Edis memiliki definisi sendiri. Ajam, gimana? Di Quran ada nggak Tuhan atau Tuhan? Sampai kiamat kurang 1 jam nggak ada lah kata Tuhan kayak gitu. Nggak ada. Mau Tuhan mau Tuhan di Quran nggak ada. Orang Quran aja bahasa Arab, betul? Iya. Yang ada di dalam Quran itu kata Rob, betul? Betul. Tapi begini. Sebentar dulu aja. Iya, oke, silakan. Dan umat Muslim wajib nggak menjadikan Muhammad sebagai Robnya? Menjadikan Muhammad sebagai Rob. Lanjut aja dulu, bernarasi aja dulu. Nah, udah mulai kan? Enggak, lanjut aja dulu. Sudah saya bilang teman-teman, kalau yang datang ke sini seorang Muslim yang tahu bahasa Arab, yang mengerti agama Islam, dia akan mengiyakan saya. Enggak, lanjut aja dulu, udah narasi cepet. Nanti saya lagi gitu. Saya cuma tanya aja sedikit. Iya. Wajibkah umat Muslim menjadikan Muhammad sebagai Rob? Jika seperti itu pertanyaannya, maka tidak wajib. Tetapi jika ditanyakan, dengar. Tapi jika ditanyakan, apakah Muhammad itu bisa dikategorikan sebagai Rob? Bisa. Bisa dikategorikan. Tapi wajibkah umat Islam menjadikan Muhammad sebagai Rob? Tidak wajib. Oke, jadi Muhammad itu Robnya siapa dia? Kata Rob ini kan sebuah gelar ya, teman-teman. Muhammad, saya, Edis bisa jadi Rob ketika ada keterangan yang menyusul di belakang kata Rob itu sendiri. Bang, Rob apa dulu nih? Bang Ajam, gini loh, di tengah-tengah umat, misalnya ada 1 miliar orang Islam di seluruh dunia ini. Kedudukan Muhammad di tengah-tengah umat Muslim itu apa? Kacung apa Rob dia? Dia kalau kedudukannya ditanya seperti itu, maka kedudukannya Nabi Muhammad di tengah-tengah umat Islam sebagai utusan Tuhan. Dia bukan Rob. Bisa bukan Rob. Nah kan kadang on kadang off. Enggak, iya, dia bisa menjadi Rob, bisa tidak menjadi Rob. Rob apa dulu? Maka saya katakan Rob ini kan gelar. Dia harus ada sesuatu yang mengikuti di belakangnya. Kalau orang Arab bilang idhofah, tapi saya tidak menggunakan diksi-diksi itu karena sulit untuk dipahami. Jadi saya mengatakan kata Rob itu bisa disematkan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada keterangan yang mengikutinya. Oke.
Sekarang kita ambil satu contoh saja ya, SPOK. Azam ya. Sebentar, saya ambilin HP saya. Saya ambilin satu contoh bagaimana ada seorang nabi di dalam Al-Quran, dia Itu sudah menjadikan selesai nih manusia sebagai pembahasannya robnya. itu. Ya Yusuf kan? Oke, betul nggak Nabi Yusuf menjadikan seorang manusia sebagai robnya? Betul. Betul. Berarti berapa robnya Nabi Yusuf? Banyak. Seandainya dia bisa menjadi budak dari Enggak, beberapa di orang, Quran bisa itu menjadi aja. banyak robnya. Jangan asumsi liar. Yusuf menyebutkan seorang manusia sebagai Robbi, betul nggak? Nah, Allah Robbinya juga nggak? Pernah nggak Edis baca dalam Al-Quran bahwa Yusuf di dalam Al-Quran yang Edis baca pernah menyebut Tuhannya sebagai Rob? Baik, walau tidak disebutkan, berarti Allah itu Robnya Yusuf nggak? Iya. Ajam, gini, Ya. saya tahu kamu takut sama umat. Umat ini kan banyak yang unyu-unyu nggak tahu apa-apa, ya kan? Iya, sudah saya ikuti. Kamu takut dengan dalam tanda kutip kedunguan umat yang membuat umat nanti salah paham dengan kamu. Jangan takut. Iya, itu. Justru umat yang dungu itu kamu cerdaskan. Jadilah seperti orang ini. Saya suka dengan orang ini. Namanya dia Daman Al-Mantiki asal Aceh. Ya, dia mengakui jujur loh. Dia jujur mengakui. Dia saya tantang. Berani nggak kamu bilang kepada umat Muslim bahwasanya Muhammad itu adalah Rob kamu? Dia bilang, "Say umat Muslim, Muhammad itu Rob kita," katanya. Itu pengakuan seorang Muslim. Tidak, kalau kata Rob itu disematkan kepada Muhammad, kalau ada keterangan yang mengikuti sah. Muhammad Robnya siapa nih? Baik ya. Nih, ini pernyataan kamu sendiri loh Ajam ya. Bagaimana kamu mengakui bahwa secara kaidah bahasa Muhammad itu Rob. Ustadz Tasik Ngaji mengakui, betul Yusuf itu, PI betul. mengakui. Yang saya heran kenapa ini ada saklarnya. Saya jelaskan semua umat Islam yang mengerti agama akan menjelaskan bahwa kata Rob itu layak disematkan kepada Muhammad ketika ada keterangan yang mengikuti. Jadi sekarang Muhammad itu Rob atau bukan? Bagi umat Muslim. Bisa. Nah, Bisa berarti menjadi Rob, kalau ya. ada Muslim yang mengatakan bahwa Muhammad itu Robnya, sesat nggak dia? Tapi nggak ada masalahnya yang manggil Muhammad sebagai Rob. Itu persoalannya dia. Ayo gimana? Kok berat sih? Gimana kamu yang berat, saudara-saudara terkasih? Aduh. Mana ya? Mana pernyataan Ustadz Azam nih? Kamu masih ingat ini Azam? Dengarkan ini Azam. Segi bahasa, maka saksikanlah saya mempertuhankan Muhammad SAW dari sisi bahasa. Oke, dari sisi bahasa, kamu sudah mengakui tidak bahwa kamu mempertuhankan Muhammad? Iya, terus apa masalahnya? Terus gimana? Bagaimana kamu mempermasalahkan, bagaimana umat Muslim mempermasalahkan kami mempertuhan Yesus, sementara kamu mempertuhan Muhammad? Kita kembali kepada intention. Tuhan yang saudara gembar-gemborkan selama ini kan adalah Tuhan, betul? Emang ada di Quran nggak? Tuhan? Enggak, gini dulu. Harus akui dulu, jangan sampai karena Anda juga takut terhadap umat Kristen. Saya sudah sehingga berkali-kali Anda ragu untuk mengatakan, saya nggak pernah takut. Justru saya mendidik orang-orang yang nggak tahu ini. Tuhan sama Tuhan tuh sama aja. Nah, gitu. Artinya Anda mengakui Tuhan itu bermakna Tuhan kan? Iya, betul memang Tuhan itu ya Tuhan itu. Iblis pun bisa jadi Tuhan. Tuhan yang saudara maksud bukan pencipta alam semesta kan? Bukan. Di mana ada Tuhan yang atau Tuhan yang artinya pencipta alam semesta? Di Quran berarti mana? kita sepakat dalam hal ini. Iya, di Sejalan Quran kita berarti mana, kan di dengan Bible pernyataan saya mana tadi? yang kata Tuhan tuh artinya pencipta alam semesta? Itu tanya orang Kristen, jangan tanya saya. Loh, kamu kan mengatakan bahwa Tuhan artinya pencipta alam semesta. Nggak ada arti yang seperti itu. Kau buka Bible dari A sampai Z, nggak ada yang artinya seperti itu. Enggak, saya enggak lagi bahas Bible. Saya enggak lagi bahas Bible. Di dalam Quran pun fokus tidak menjawab. ada kata Tuhan itu yang artinya pencipta alam semesta. Tuhan itu selalu lawan katanya itu hamba. Tuhan lawan katanya hamba. Betul. Tuhan lawan katanya hamba.
Seseorang yang sesuatu yang kepadanya seseorang menaklukkan diri. Jadi betul tidak? Begini Edis, saya kan menghormati Anda nih. Jadi betul tidak bahwa ketika Anda berbicara tentang Tuhan, berarti Anda sedang tidak berbicara mengenai sosok yang menciptakan alam semesta, betul? Tergantung kata itu ditujukan kepada siapa. Sama itu kayak begini. Hari ini saya mau makan siang dengan presiden. Presiden di situ siapa? Ya berarti betul ya kan? Betul nggak? Iya. Apa yang saya katakan tadi? Betul. Ya berarti sudah sebenarnya kita sejalan ya. Iya, yang jadi masalah adalah kenapa kalian mempermasalahkan kami mempertuankan Yesus sementara kalian mempertuankan Muhammad. Nah kalau hanya sampai di situ mungkin tidak akan terjadi sebuah persoalan dan perdebatan Edis. Yang menjadi persoalan adalah sekarang yang dimaksudkan Al-Quran itu kan mempertuankan, betul? Menjadikan seseorang sebagai robnya, betul nggak? Betul nggak? Terus dulu, saya mana yang ayatnya mana? Saya nggak ngerti. Dalam At-Taubah ayat 31, mereka menjadikan rahib-rahib dan alim ulamanya sebagai tuan di samping Allah. Dan Isa putra Maryam gitu ya? Betul nggak? Iya. Iya. Jadi seseorang yang mempertuankan rahib-rahib dan alim ulamanya dianggap oleh Al-Quran sebagai perbuatan yang musyrik, betul? Betul. Iya, sementara kalian mempertuankan Muhammad. Itu luar biasa framingnya ya. Oh, framing lucu gimana? Juga sih buat lucu-lucuannya. Sekarang begini aja, posisi umat begini dulu kan Muslim. Sudah ngomong tuh gantian lah. Kan kita saling menghargai. Silakan. Ketika umat Islam mengikuti instruksi apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu atas perintah dari siapa? Baik, ketika umat Muslim mengikuti instruksi dari Muhammad, sebenarnya kalau kita baca di dalam Al-Quran, kata Muhammad Allah yang bilang begitu. Oke, sedangkan ketika orang-orang Yahudi dan Nasrani yang di dalam surah At-Taubah ayat 31 itu mempertuhankan rahib-rahibnya atas instruksi siapa? Baik, di situ tidak ada atas instruksi Allah. Berarti kemauan diri sendiri kan? Betul. Berarti kembali kepada intention masing-masing. Begitu yang santun kita diskusinya. Baik. Jadi begini Azam, kalau kamu membuat sebuah klaim bahwasanya apa yang kamu perturutkan kepada yang kamu lakukan, kamu ikuti, kamu taati itu adalah perintah dari Allah, berarti kamu tidak boleh mengikuti Muhammad kalau tidak ada perintah dari Allah, betul? Betul. Oke. Ada nggak perintah dari Allah supaya Muslim pergi ke Arab nyium-nyiumin batu? Baik. Ya mungkin ini saya akan mengemukakan ayat yang sangat populer ya. Di dalam saya ayatnya, kalau saya nyari ayat saya agak lama ya, karena saya buka laptop ini saya depan laptop agak lama. Jadi saya bacakan ayatnya aja. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab kalau saya tidak salah, ayatnya sangat populer. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu disuruh untuk mengikuti, termasuk pergi melakukan ritual mengecup batu Hajar Aswad yang ada di Arab Saudi sana. Begitu. Baik. Sudah? Sudah. Jadi kamu percaya bahwa semua yang dilakukan oleh Muhammad itu, semua yang diperbuat dia itu atas perintah dari Allah atau kemauan diri sendiri? Kalau semua apa yang dari Nabi Muhammad itu betul, tetapi semua yang sampai kepada kita yang mengataskan Nabi Muhammad pada hari ini belum tentu betul. Oke, jadi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk menciumi batu? Iya. Di mana ayatnya? Wahai Muhammad, nah, baru saya baca batu. Tadi. Nggak ada, saya nggak lihat. Di mana ayatnya Muhammad suruh nyiumin batu? Baru saya baca tadi ayatnya. Al-Quran kan hanya menjelaskan segala sesuatu itu secara global. Adapun menspesifikasikannya itu adalah tugas utusan. Oke, jadi kamu berasumsi bahwa apa yang dilakukan Muhammad itu berdasarkan wahyu semua?
Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad semua berdasarkan wahyu, tetapi apa yang sampai kepada kita pada saat ini yang mengataskan Nabi Muhammad belum tentu itu benar dari Nabi Muhammad. Oke, baik. Berarti segala sesuatu yang dikerjakan Muhammad, segala sesuatu yang dilakukan oleh Muhammad berdasarkan wahyu. Iya. Oke, kalau begitu kenapa Allah menegur Muhammad atas apa yang diperlakukan dia? Bukankah itu wahyu? Allah di surah mana itu? At-Tahrim. Oke, misalnya di dalam surat At-Tahrim, bagaimana di situ Muhammad bersumpah dia akan mengharamkan Maria Kipti untuk tidak digauli lagi di ranjangnya Hafsah. Padahal itu sudah dihalalkan oleh Allah. Bagaimana Muhammad melakukan sesuatu, kata Anda itu adalah wahyu, sementara Allah menegur apa yang dilakukan oleh Muhammad. Ini kan perkataan Anda kalau ya silakan. Ini kan pernyataan Anda menghajar pernyataan Anda yang sebelumnya, di mana Muhammad melakukan segala sesuatu berdasarkan wahyu, sementara wahyu yang dilakukan Muhammad malah diprotes sama Allah. Artinya Allah memprotes wahyu yang diturunkan oleh dia sendiri. Baik. Mungkin Anda tahu ya sutradara, ya kan? Sutradara itu adalah perancang sebuah skenario dari lakon seseorang. Jadi Al-Quran itu kan telah diturunkan di Lauhul Mahfuz secara sempurna. Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau malam bahas apa ya bahasanya? Aduh, gimana ya? Azam, kamu jangan bahas dogma. Oke, saya kesampingkan dogma. Saya pakai argumentasi umum saja. Oke, saya lepas. Kita nggak bahas saya buang dogma. Oke. Kalau bahas dogma di channel lain, kita nggak bahas dogma. Oh iya, oke, saya buang. Saya lepaskan. Oke, kita bahas yang argumentasi yang bisa dinalar oleh orang di pada channel umumnya saja saya ya. ini kita tidak bahas dogma. Kalau bahas dogma, kita debat kusir. Oke, siap Edis. Saya hargai Anda. Oke. Silakan. Jadi ayat tersebut ingin mengajarkan bahwasanya Nabi Muhammad itu manusia, dan ayat tersebut di dalam surah At-Tahrim itu ingin mengkonfirmasi ayat yang di dalam surah Al-Kahfi yang berbunyi di ayat terakhir itu ya, saya nggak tahu ayat berapa itu, pokoknya di terakhir deh, 10 terakhir. Qul innama ana basyarum mislukum yuha. Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh umatmu bahwasanya saya ini hanya manusia biasa seperti kalian. Artinya ketika Nabi Muhammad melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan itu wajar. Seperti lupa, keliru, dan lain-lain sebagainya. Itu hal yang biasa. Ingin mengkonfirmasi ayat tadi bahwasanya dia hanya seorang manusia. Begitu. Itu kalau tidak berbicara doktrin. Baik, saya ikuti pola pikir kalian. Ini sudah pernah saya bahas di buku saya, Hal Mengikuti Muhammad. Ya, dengan hal mengikuti Yesus. Jadi Anda sudah mengakui bahwa Muhammad itu manusia biasa, melakukan kesalahan, dan dia juga sering lupa, ya, sering berbuat sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Allah inginkan. Kalau sering itu berarti kerap sekali ya, tapi kalau 1 kali 2 kali itu kan belum bisa dikatakan sering ya, apalagi jika dikalkulasi dari usia 23 tahun selama dia menerima wahyu. Oke, baik. Artinya Muhammad manusia biasa dan dia pun melakukan kesalahan. Iya. Oke. Kalau begitu, mengikuti Muhammad kemungkinan juga bisa salah, betul? Ketika hal tersebut, misalnya udah mulai tidak ada teguran. Iya, kita ngomongin jujur nih. Udah mulai nih. Dengar Ajam, pelan, tenangkan dulu pikiranmu ya, tenangkan. Saya pernah menulis sebuah buku, Hal Mengikut Muhammad, babnya itu hal mengikut Muhammad dengan hal mengikut Yesus. Gini. Nanti saya beli bukunya ya. Bagaimana? Nanti saya beli bukunya. Enggak perlu beli, gratis untuk muslim itu gratis. Saya bagikan gratis. Oh, gratis. Salah satunya adalah Uncup PI. Nah, Uncup PI itu udah dapat bukunya. Ya, saya bagikan untuk kepada muslim-muslim. Gini. Itu saya bagi kurang lebih 2000 buku. Saya bagi kepada muslim-muslim. Enggak ada bantahan.
Seputar 7 orang yang laporan kepada saya setelah baca buku itu meninggalkan agama Islam. Ya, dengarkan. Perhatikan ya. Mengikut Yesus tidak mungkin salah. Karena Yesus itu kebenaran. Sedangkan Muhammad Anda akui adalah manusia biasa dan melakukan kesalahan, betul? Ya. Dan mengikuti Muhammad terbuka peluang, terbuka lebar kemungkinan untuk salah atau sesat, betul? Salah atau sesat. Salah itu belum tentu sesat. Definisinya udah keliru mengikuti ini. Muhammad terbuka peluangnya untuk salah, betul? Masih bisa diterima. Lanjut. Baik. Jadi teman-teman, oke coba buat pengakuan. Saya seorang muslim. Nanti di framing. Di dalam ranah ilmiah tidak bisa begitu. Nah, saya ini kan dia fokus nggak mau buat menjawab di sini. pengakuan kan? Enggak. Ayo buat pengakuan. Begini Dis, nanti terframing bahwa salah itu sudah pasti sesat. Ajam, mengikuti Muhammad kemungkinan bisa salah nggak? Untuk sementara ini belum ada bukti yang valid. Tuh kan? Lihat. Tidak. Coba Anda buktikan dulu. Oke. Baik, saya kasih Karena Anda contoh. tidak mau berbicara dogma kan? Saya kasih contoh. Pernah suatu waktu Muhammad pergi ke Madinah. Betul? Di sana dia mendapati para petani. Di sana dia dapati para petani kurma. Udah lagi ya. Saya mau katanya mau kasih contoh spesifik. Iya, mau saya kasih contoh spesifik. Iya. Artinya saya sudah tahu kisah itu ya kan? Oke. Ketika para petani kurma mengikuti perkataan Muhammad, mereka akhirnya berada di dalam sebuah kebangkrutan nggak? Artinya sesat nggak itu? Dalam definisi agama. Baik. Mereka berada di jalan yang salah nggak ketika mereka mengikuti Muhammad? Salah, tapi sesat nggak dalam definisi agama? Oke, kita jangan ngomongin sesat dulu. Jangan ngomongin sesat. Karena nanti kalau sesat nanti konotasinya agak lain. Gini, ketika para petani kurma mengikuti Muhammad, maka mereka berada di dalam kesalahan. Betul? Kekeliruan, betul. Kekeliruan. Artinya ada contoh-contoh orang yang mengikuti Muhammad justru berada di dalam kekeliruan. Padahal Muhammad yang sama bilang, barang siapa yang taat kepadaku, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Betul? Betul. Pernahkah orang yang taat kepada Allah di detik yang sama berada dalam kekeliruan? Tidak. Pernahkah orang yang taat kepada Muhammad berada dalam kekeliruan? Pernah. Artinya klaim Muhammad mengikuti dia sama dengan mengikuti Allah adalah dusta. Baik, boleh dijelaskan? Silakan. Oke, begitu. Ayat yang berbunyi wa mayyuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Itu semua hal-hal yang berkaitan dengan ayat-ayat tersebut diletakkan di surah manapun itu berbicara mengenai syariat, karena di dalam Al-Quran itu tidak ada hal-hal yang membicarakan tentang teknis pertanian. Nah, ketika apa-apa yang dikelirukan oleh Nabi Muhammad, semua itu kaitannya dengan hal-hal teknis keduniaan. Tidak ada hal-hal yang berhubungan dengan syariat, begitu. Jadi ketika kita mengikuti Nabi Muhammad dalam hal-hal bab syariat, maka tidak akan pernah ada kekeliruan. Kenapa? Karena semua ada kontrol dari langit, yaitu pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Itu aja sih dari saya, Dis. Baik, artinya ketika taat kepada Muhammad bisa saja seseorang itu keliru, tetapi ketika taat kepada Allah, orang tidak bisa keliru. Dalam hal keduniaan tentu orang bisa keliru. Coba misalnya Nabi Muhammad gimana caranya buat rudal? Kalau mungkin kalau Allah dalam hal keduniaan keliru nggak? Sebentar aja. Kalau dalam hal keduniaan mana perintah Allah dalam hal keduniaan? Misalnya buat rudal, buat balistik, roket. Oke, ada berarti tidak usah mengikuti Allah dalam hal keduniaan. Ada nggak instruksinya? Kalau ada, ayo kita diskusikan. Makanya saya bilang bingung sendiri. Makanya saya bilang,
ketika seorang ustadz yang sungguh, teman-teman saya kasih informasi ya, ini Ajam ini dia betulan ustadz. Saya akui dia betulan ustadz karena dia tahu. Makanya saya nggak perlu capek kalau ngomong sama ustadz. Saya ngutip ini, saya ngutip ini, dia langsung tahu dia. Makanya dari situ saya simpulkan dia ustadz. Nah, orang awam Ajam datang ke sini membantah saya. Ustadz datang ke sini mengiyakan saya. Oke, coba kamu buat pengakuan terhadap umat. Wahai umat muslim, mengikuti Nabi, mengikuti Muhammad bisa keliru. Silakan, buat statement itu. Kalau dalam hal keduniaan, buat statement dulu dong. Nabi itu tidak, ya dengar dulu dong. Buat ini kan mau dulu, menjelaskan. Wahai umat muslim, bukan pilihan mengikuti ganda, ya Muhammad kan? itu bisa keliru. Silakan. Dalam hal keduniaan, ketika kita mengikuti sosok Nabi manapun itu bisa saja keliru karena mereka diutus bukan untuk itu. Iya, harus itu bahasa diplomatis di. Melintir ke Ajam. Saya nggak ngomong Nabi lain. Saya nggak ngomong Nabi lain. Saya ngomong Muhammad. Tolong kamu buat statement. Ya, pokoknya itulah penjelasan kita, Dis. Aduh, Ajam. Jadi menghargai saja lah. Saya bilang teman-teman, dia takut sama umat. Ayo Ajam, buat pengakuan yuk. Wahai umat, marilah kita sadari, marilah kita akui bahwa mengikuti Nabi, itu kekanak-kanakan menurut saya. Muhammad, itu bukan sebuah diskusi yang baik menurut saya. Loh, tadi Anda sudah mengakui, sekarang tidak mau Maksudnya mengakui bagaimana? Saya katakan kalau dalam hal-hal keduniaan, Nabi itu bisa saja kru. Kalau dalam hal-hal keduniaan, mengapa? Karena mereka diutus bukan untuk itu. Oke. Begitu loh. Sudah? Iya. Oke. Ajam, karena kamu tidak mau mengakui pengakuan, tidak membuat satu statement, saya memaklumi karena kamu takut sama umat. Iya. Kita lanjutkan masalah begini. Oke, berarti berakhir ya diskusi kita ya. Enggak, lanjut, masih ada. Kelanjutan dari itu masih ada. Soalnya saya menghargai dari teman-teman Kristen yang share ke saya begitu kan agar tidak di framing. Wah, Azam nggak mau naik sama Edis ya. Ini kan saya menghargai saja. Gini Azam, gini. Pertama-tama Azam, seorang Muhammad hanya memiliki satu saja mulut dan satu saja lidah. Setuju? Yalah semua orang gitulah begitu sih. Bukan, karena Anda sedang membuat dua sosok Muhammad sekarang. Kok gitu? Baik, saya buktikan. Dari satu mulut Muhammad, pernahkah keluar kebohongan atau kekeliruan? Jadi begini ya. Pertanyaan saya simple loh. Orang-orang itu masing-masing memiliki spesialisasi, Dis. Waduh. Udah mulai dia sinyalnya pura-pura diputus sambungkan, pura-pura di. Udah ngasih kode. Dia tangan saya di sini. Sinyal matikan saya depan laptop ini. Barangkali saya tidak tahu pertanyaan Edi, saya bisa searching di laptop gitu. Oke, gini Azam. Kita tahu bahwa Muhammad hanya memiliki satu mulut dan satu lidah saja. Pertanyaan saya, pernahkah keluar dari mulut yang satu itu kesalahan? Kesalahan. Tentu sebagai manusia dia berpotensi sebagai manusianya ya dalam hal kedunia. Saya tidak tanya dia berpotensi. Pernahkah keluar dari yang mulut yang satu itu kesalahan? Jika merujuk daripada hadis yang Edis bacakan tadi tentang petani kurma, ya dari sisi keduniaan bisa keliru. Ijtihadnya bisa keliru. Oke, berarti dari mulutnya bisa keluar kesalahan. Dengar dulu biar selesai kan, saling menghargai. Dalam hal syariat tentu tidak akan pernah keliru karena ada panduannya begitu. Oh, berarti dari mulutnya pernah keluar kesalahan? Bisa jadi. Kok bisa jadi? Lambat ya sinyalnya. Jam, jangan bisa jadi dong kayak putus asa begitu. Putus asa. Jangan putus asa. Gimana? Aduh, sinyalnya putus-putus ini. Mulai dah sinyal putus. Udah lanjut.
Baik. Yang jelas bukan saya yang megang HP-nya kan jauh. Oke. Itu saja berarti ya. Bentar. Jadi saya akan tunjukkan sebuah hadis kepada Azam, ya. Perhatikan. Di mana di Saya udah sini? tahu hadisnya itu. Baik, saya balikkan kamera saya ya. Baca aja, udah tahu. Yang penting kan Saya bukan balikkan biar teman-teman lihat kayak Azam. ngajari anak-anak gitu. Oke. Oh, biar teman-teman. Oke, ini Azam ya. Perhatikan. Ini hadisnya. Perhatikan. Nanti tolong dikoreksi silakan. kalau ada terjemahan yang salah. Ini Azam ini juga ahli berbahasa Arab. Ini Ustadz betulan kalau Azam nih ya. Saya bacakan. Dari Ya, setelah ini saya Abdullah. turun ya sudah ya. Bagaimana? Karena saya sudah naik. Setelah ini nanti saya izin turun. Oke, lanjut. baik. Dari Abdullah bin Amr. Ia bercerita. Dulu aku menulis apapun. Kalau ada kata-kata yang penting, saya baca dengan keras. Atau saya baca dengan intensi khusus. Apapun yang kudengar dari Rasulullah. Untuk kemudian kuhafalkan. Lalu orang Quraisy melarangku. Kata mereka, apakah kau menulisnya sedangkan Rasulullah terkadang bersabda dalam keadaan marah, terkadang pula bersabda dalam suasana hati yang baik. Lalu aku berhenti menulis hingga aku ceritakan itu semua kepada Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, perhatikan, tulislah demi Tuhan yang nyawaku berada dalam kekuasaannya. Tidaklah keluar dari lisanku kecuali ucapan yang hak. Tidak pernah keluar dari mulut Muhammad kecuali yang hak. Kata Muhammad. Sehubungan dengan tuduhan orang-orang Quraisy bahwa Muhammad itu cuma manusia biasa. Bisa ngomong dalam keadaan senang. Sudah bisa dijelaskan. Dalam keadaan marah. Sehubungan dengan latar belakang Abdullah bin Amr menulis apapun yang dikatakan Muhammad. Kalau kita merujuk kepada latar belakangnya ini, Bang Azam, tidak ada di sini perkara duniawi, perkara syariat, nggak ada. Di sini berbicara mengenai apapun yang keluar dari lisan Muhammad adalah yang hak. Sementara Anda sudah mengakui dari lisan Muhammad yang Muhammad bersumpah demi Tuhan itu keluar kesalahan. Maka kesimpulannya adalah Muhammad tiada lain seorang pembohong. Betul? Baik, sudah bisa dijelaskan. Silakan. Nah, mungkin Edis tahu ya asbabul wurud dari hadis itu. Hadis itu berbicara mengenai situasi dan kondisi Nabi Muhammad sedang mengajar. Jadi ketika sedang mengajar, tentu pembelajarannya bukan pertanian, bukan teknologi, bukan sains, tapi hal-hal yang berkaitan dengan syariat. Maka kata-kata tersebut sangat relevan. Tidak akan keluar dari mulutku kecuali perkara yang hak. Maka semuanya harus ditulis. Justru kalau tidak ditulis, maka ada syariat yang tertinggal. Begitu. Udah jelas kan? Oke. Tadi Abdullah bin Amr menulis segala sesuatu yang... Ya udah cukup dulu kuota saya untuk berdiskusi dengan Edis pada malam hari ini. Nanti kita naik lagi ya. Oke, baiklah Pak Jam. Tapi saya salut ya kepada turunkan Anda. Saya. Iya. Mulai. Iya, betul. Lanjut, saya hargai. Enggak, silakan bicara dulu. Baik. Jadi teman-teman, Ajam ini seorang ustadz. Saya mau nanya Ajam. Setelah diskusi dengan saya kemarin hari ini, banyak nggak yang inbox yang mengatakan bahwa Anda tersesat, berani Anda lancang? Yang caci maki banyak. Bahkan saya dituduh Kristen Koptik. Karena saya berjanggut, saya dituduh Kristen Koptik. Nggak masalah, saya tidak terlalu peduli dengan perkataan orang. Artinya kita memiliki kapasitas keilmuan masing-masing. Ketika kita tidak sanggup berargumen, ya kita jangan nyerang pribadi. Kita bantah argumen dengan argumen, bukan sentimen. Kan begitu bagusnya. Oke. Jadi Bang Ajam, Anda mengakui sudah banyak muslim-muslim yang kontra, mengkritik, memaki-maki Anda. Setuju? Ya, Kristen Koptik. Saya dikafirkan sebagai Kristen Koptik. Gak apa-apa. Lihat tuh teman-teman ya.
Jadi itu teman-teman ya, saya sudah bilang, nah kabur dari dia. Jadi teman-teman saya bilang ya, orang awam datang ke sini membantah saya. Ustadz datang ke sini mengiyakan saya. Ya, tuh teman-teman, kalian sudah menjadi saksi. Jawabannya lihat ayat di Alkitab, Yohanes 14 ayat 6 bunyinya, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Matius 7 ayat 15 sampai 16 bunyinya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Azam official. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan Jawabannya lihat ayat di Alkitab, Yohanes 14 ayat 6 bunyinya, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Matius 7 ayat 15 sampai 16 bunyinya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Galatia 1 ayat 8 bunyinya, Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Saudara-saudara sekalian, pada video yang sudah kita tonton bersama-sama ini ada pertanyaan yang mana bikin banyak orang pusing atau marah-marah atau menerima semua penjelasan dari Edis TV dan kita semua harus menghormatinya. Silahkan para penonton menilai sendiri dan dapat memberi tanggapan melalui kolom komentar tanya jawab TV mengenai penjelasan dari Edis TV. Terima kasih semuanya kepada para penonton tanya jawab TV yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya.